anak-anak Gen Z ini sekarang mereka ngapain beli gitu Pak? Mendingan sewa. Itu kenapa sih mereka punya pikiran gitu Pak? Ada yang menginfluence biasanya gitu ya. Iya, kebanyakan baca Instagram. Iya bisa juga. Nah ya banyak Pak hal-hal yang menginfluence. Makanya saya tergerak untuk menginfluence campaign Muda Keren Punya Properti, mengedukasi anak-anak muda supaya mikirin nih jangka panjang punya properti di masa muda supaya masa tuanya nggak susah. Betul. Gitu, saya mengedukasi ini. Dan banyakan sekarang ini tren yang terjadi ya kayak YOLO, you only live once gitu kan ya. Iya. Jadi udah enjoy life aja, uangnya habisin aja, foya-foya aja, besok dapat lagi gitu kesannya gitu kan. Nah jadi akhirnya uang yang didapat ya lebih besar pengeluarannya ntar. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Pak Ruby Herman, founder dari Muda Keren Punya Properti ya. Halo Pak Ismail. Jadi ya membahas tentang anak-anak muda nih ya. Nah kita mau cerita tentang dari pemerintah nih Pak. Erick Thohir bilang 81 juta milenial tidak punya rumah. Ya ini pernyataan yang real gitu kan. Dari analisa dan juga sumber data yang dipercaya gitu kan ya. Dan ini emang real yang terjadi gitu. Bayangin Pak, 81 juta kalau kita bicara soal penduduk di Indonesia 270. Yang 270 atau 280 ya. Iya. Artinya hampir 30% Pak. Iya, nggak punya rumah ya. 30% nggak punya rumah. Bisa bayangin gitu. Padahal kita yang jualan pengen cepet anak-anak muda pada beli gitu. Iya, tapi ini yang terjadi gitu. Iya. This is yang terjadi di lapangan ya. Dan ada banyak hal yang mungkin ada yang bilang, wah harga rumah ketinggian. Iya. Ya. Atau yang bilang juga mindsetnya sewa aja gitu kan. Iya. Ya jadi ya hal-hal tersebut yang membuat segini banyak nih. Iya. Ya. Kalau misalnya kita di pelaku di bisnis properti, justru ini adalah peluang. Peluang betul. Peluang banget gitu kan ya. Iya. Peluang banget. Dan di tahun ini ya kan Pak Presiden kita Pak Prabowo gitu kan memberikan program 3 juta. 3 Tapi juta kalau rumah. 3 juta menuju ke 81 juta itu sebenarnya masih jauh. Tapi kan at least dukungan dari Pak Presiden melihat dari masalah yang terjadi ini Pak. Kan yang bakal jadi memimpin negara ini kan anak-anak Gen Z, anak-anak Ya, milenial. kedepannya generasi emas gitu ya. Bukan memimpin negara aja. Iya, calon-calon ya. Iya, orang-orang yang calon-calon. akan sukses Yes. dan perlu rumah itu Kedepannya, yes. pemimpin semuanya lah. Betul. Itu anak-anak Gen Z ya kan. Iya. Ini jadi unik Pak, karena anak-anak Gen Z ini sekarang mereka ngapain beli gitu Pak? Mendingan sewa. Itu kenapa sih mereka punya pikiran gitu Pak? Nah, kata-kata gini, biasanya itu ada yang menginfluence. Biasanya gitu ya. Iya, kebanyakan baca Instagram. Iya, bisa juga. Nah, kadang ini realita ya Pak. Iya. Industri properti ya, mungkin ada lagi industri fashion misalnya atau industri gadget atau industri misal investasi berupa emas dan lain-lainnya. Mereka kan masing-masing Bitcoin, punya Bitcoin juga. Ya, mereka masing-masing punya campaign. Oke. Ya kan ngapain beli ini dulu, lebih baik ini aja, ininya sewa aja, propertinya sewa aja. Duitnya dilariin ke sini aja. Gitu kan realita ya Pak ya. Iya. Ya jadi saya pernah tuh satu momen ya duduk debat. Kalau anak muda punya 10 juta, duitnya mau diapain? Iya. Gitu kan ya. Nah, tergantung. Ya lagi ada yang ngopi, ada yang jalan-jalan, ada yang apa. Ya, banyak Pak hal-hal yang menginfluence. Makanya saya tergerak untuk menginfluence campaign Muda Keren Punya Properti, mengedukasi anak-anak muda supaya mikirin nih jangka panjang punya properti di masa muda supaya masa tuanya nggak susah. Betul. Gitu, saya mengedukasi ini. Dan banyakan sekarang ini tren yang terjadi ya kayak YOLO, you only live once gitu kan ya. Iya. Jadi udah enjoy life aja, uangnya habisin aja, foya-foya aja, besok dapat lagi gitu kesannya gitu kan. Nah jadi akhirnya uang yang didapat ya lebih besar pengeluarannya ntar. Iya. Ya kan lebih besar pasak daripada tiang gitu kan kalau seperti itu kan. Iya. Nah ini yang terjadi, makanya pinjol ada gitu kan, dan banyak judol ya dari pinjol ke judol. Iya bisa kata gitu kan, karena kan kampanye judol mau cepet kaya gak gitu kan Pak. Betul. Kampanye
mau cepat kaya gak? Jadi uangnya habis di sana. Nah, ini tadi banyak orang terinfluence dari hal-hal yang tadi yang ya kan. Nah, oleh karena itu saya mengajak ya para developer, mungkin para influencer, para orang-orang yang punya pengaruh gitu kan ya, untuk mengedukasi, Pak. Kasih pemahaman. Makanya kalau saya ngobrol, saya nggak hard selling, saya kasih pemahaman. Kenapa sih ya pentingnya punya properti di masa muda? Ya, saya jujur aja, saya dapat ini juga pemahaman dari orang tua saya yang ngajarin. Ya kan? Yang ngajarin harus minimal punya rumah nih. Minimal punya ya properti gitu kan di masa muda. Supaya nanti ketika udah umur 55, minimal kita sendiri punya tempat tinggal, nggak ngerepotin anak dan nggak ngerepotin orang tua. Ya, kita mesti kalau bahasa sekarang kita mesti cut dari namanya sandwich generation. Ya kan, Pak? Sandwich generation itu di mana di posisinya ada di tengah. Ya, ditekan dari atas, tetap ditekan dari bawah. Jadi berada ya, jadi membantu orang tua ya, untuk membiayai orang tua karena ini tadi orang tuanya nggak punya properti. Jadi harus bayarin segala macam kan sebagai yang tengah kan. Nah, sedangkan yang tengah ini generasi ini punya juga anak kan. Bicara milenial punya anak kan. Betul. Punya anak yang harus dibiayain. Betul. Nah, jadi kayak digencet, di atas gencet, di bawah gencet gitu kan. Nah, hal tersebut bisa kita pelan-pelan untuk atasi. Nah, gimana caranya? Yang tadi dari anak-anak muda ini bertanggung jawab atas dirinya sendiri dulu nih. Jangan ngerepotin orang tua dan jangan ngerepotin nanti anaknya ke depannya gitu kan ya. Jadi punya mindset harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi hanya bisa terjadi kalau masing-masing sadar dan punya pemahaman. Nah, makanya Muda Keren Punya Properti ini mengedukasi dari anak-anak muda. Kalau udah senior udah telat, Pak. Iya kan? Udah telat, yang ada penyesalan. Ya, kalau masih muda kita masih punya waktu yang panjang. Ya, ada 3 hal: waktu, tenaga, uang masih bisa produktif sehingga kita nggak salah jalan. Kita bisa mengatur pola keuangan dengan baik, ya kan? Nggak beli asal-asalan, nggak foya-foya, mengatur keuangan sehingga kita bisa merencanakan masa depan yang baik. Minimal punya rumah buat dirinya sendiri dulu deh. Betul, gitu, Pak. Jadi sebenarnya gini, Pak. Kita ini sekarang dilema nih, Pak, hari-hari ini, Pak. Kita harus gimana nih mengedukasi anak-anak muda ini, Pak? Oke, ini realita di market, realita yang terjadi gini, Pak. Kebanyakan developer ini sifatnya hard selling. Realitanya hard selling semua, hantem, jualan, harga naik, bla bla bla. Bisa kata gitu kan? Dan anak-anak muda ini nggak bisa di hard sellingin, Pak. Betul. Akhirnya mental. Ngapain gue beli rumah? Ngapain? Sedangkan ini realita ya. Yang lain masuknya lewat happy. Nah, betul tuh, Pak. Lewat fun yang lain ya, Pak ya. Iya. Ya kita bisa nganalisa gitu, Pak. Iya. Ya, jadi misalnya contoh ya, kayak ada pagelaran musik, happy dulu. Ntar di situ ada penjualan apa-apa yang secara nggak langsung. Iya. Ya kan? Orang bisa kok beli tiket mahal konser. Gitu kan? Bener. Ya? Habis langsung. Penyanyi luar negeri datang habis itu. Habis, padahal kalau bicara soal properti DP-nya murah. Iya, kan? Tapi kenapa ya tadi? Iya, karena hard selling ya. Hard selling. Udah mentok duluan gitu loh. Nah, makanya salah satu kuncinya adalah pemahaman. Sifatnya edukasi. Dan tidak boleh dan harus memaksakan, masuk dan nggak boleh memaksakan. Dan harus masuk dengan caranya mereka ya. Yes, harus masuk dengan caranya mereka. Cara berpikir mereka. Iya. Pernah nggak developer mikir gimana kalau promonya iklannya dalam konser? Belum ada. Belum ada gitu kan? Iya, belum ada. Karena dia pikir nggak ada hubungan. Iya kan? Gue mau jualan ini konser. Padahal harusnya masuknya untuk generasi muda itu adalah seperti itu kan? Yes. Atau di influence dari orang-orang yang punya pengaruh di anak-anak muda. Kayak contoh, saya bukan ngomongin itu ya. Kita bicara kemarin ini lagi tren, ya kan? Boneka Labubu, Pak. Labubu, betul. Ya kan? Siapa yang menginfluence? Iya. Orang Korea. Blackpink, Lisa Blackpink. Bayangin, Pak, seorang yang bisa menginfluence tersebut bisa menginfluence fans-fansnya. Oke. Iya kan? Nah, istilah kata ini bicara soal bisnis dan siapa yang menginfluence gitu kan, Pak. Benar. Kalau makin banyak developer yang mesti sifatnya mengedukasi, menginfluence secara soft, saya rasa ini bisa jalan. Gitu.
tapi kadang nggak nemu. Iya. Ini realita ya Pak ya? Iya benar-benar. Ya gue keluar apa dapat apa, sedangkan yang lain dia polanya udah beda. Bisnis lain polanya udah beda. Iya. Polanya lebih ke soft. Iya. Ya, anak-anak muda pasti punya keinginan masing-masing beda-beda. Iya. Nah, gimana kita bisa menyelami sesuai sama target marketnya kita? Betul. Ya kalau ada yang udah mindsetnya sadar pentingnya punya properti, dia juga akan pilih-pilih juga kan. Iya. Nah, rata-rata sekarang developer juga banyak kan. Iya. Developer banyak, ada ribuan ya Pak ya, bicara soal developer. Nah, gimana kita bisa memenangkan hati si konsumen atau hati anak-anak muda tersebut? Muda ini, Ya kan? Ya kan kalau hard selling terus aja juga sulit gitu kan. Iya. Gitu. Tapi sekarang mungkin dengan mulai banyak yang campaign gitu kan, yang nggak selalu hard selling, nah udah mulai sadar. Gitu kan, saya banyak diundang perbankan juga, developer juga ada untuk campaign gimana pemahaman terhadap properti tersebut gitu kan, sehingga banyak sadar, banyak nonton sadar ya. Jadi gini Pak, kadang saya juga banyak diundang podcast ya. Kadang di saat diundang banyak kru juga nih, kayak ini kan ada kru gitu kan ya. Dan saat saya diundang banyak podcast di anak-anak muda, kadang krunya jadi wah paham. Baru mengerti deh. Mengerti gitu loh ya. Saya pernah diundang salah satu kayak di finansialku.com ya. Akhirnya kru-krunya sadar pentingnya punya properti, dan gak lama ya Pak, dalam waktu 6 bulan bisa punya properti. Iya. Pak Ruby, thank you so much. Saya gara-gara syuting nonton podcast ya Pak Ruby, jadi saya mindsetnya wah berubah. Ya orang bisa berubah karena pemahaman, bukan karena paksaan. Kalau paksaan, ngapain? Betul. Nah kita harus tadi saat kita memberikan pemahaman yang baik dan dia mengerti, dia akan memikirkan jalan menuju dia punya properti tersebut. Nah kita butuh bergandengan tangan Pak. Apa juga mau seumur hidup sewa terus, jadi budak dari pemilik properti. Nah, itu kita bisa balik kan kata-katanya. Sewa terus kan. Sewa terus kan jadi budak dari pemilik properti. Iya betul. Jadi kan tergantung siapa yang menginfluence. Betul. Nah jadi kita juga mesti memberikan edukasi dari dua sisi yang berbeda Pak. Gitu loh. Ya ini realita yang terjadi. Ya banyak ya kita lihat banyak ada juga yang menginfluence ngapain sih? Beli sewa aja gitu kan, sewa aja ya kan, apalagi ada yang sampai dihitung-hitung perbandingan beli sama sewa dihitungin ya. Nah masalahnya pas dihitung-hitung ada juga dia masukin nih, mendingan investnya ke sini aja, dibelokin. Itu yang terjadi. Jadi dari pihak lain yang non properti mengedukasi lewat masalah yang ada, dihantem. Istilah kata gitu loh. Iya, betul. So, kita mesti hantem balik. Istilah kata gitu ya bahasa ini ya Pak ya. Kita hantem balik dengan kita edukasi. Benar. Ya kan sewa aja. Ya kalau kita mau, saya ada tuh bikin perhitungan kalau sewa dan beli gitu kan ya. Sewa ya. Oke, misalnya kalau nggak disewain lagi butuh pindahan. Pindahan itu ada biaya. Nah, itu kan dikomongin tuh untuk biaya pindahan. Betul. Ya kan nggak diomongin tuh kenaikan sewa yang kalau misalnya owner bilang gue mau naikin 2 kali lipat, silakan keluar. Kata gitu kan. Dipindah, pindah ongkos lagi. Pindah ada ongkosnya lagi, nyarinya lagi. Belum kayak bicara furniture tuh nggak bisa dipindahin segampang itu. Betul. Ya kan, pasti hancur dan lain-lain. Nah itu yang kadang nggak dibahas. Nah saya bahas sisi-sisi yang nggak dibongkar oleh yang lainnya gitu Pak. Karena kalau mereka selalu, ngapain lu beli properti, sewa aja, duitnya lu bisa alokasi investasi di sini. Karena cara berpikirnya juga begitu Pak, makanya dia influence orang Pak. Nah itu dia Pak, itu dia. Padahal itu kan? Salah itu kan? Iya kan, nah salah menurut kita, menurut dia merasa paling benar, ya kan? Bener. Tinggal nanti tunggu timingnya, bisnisnya nggak jalan, ya kan, nggak punya properti, ujung-ujungnya nanti penyesalan. Maka itu saya memberikan statement atau memberikan encourage buat calon-calon mertua ya. Ya kan, dalam memilih calon mantu ya kan, ya harus punya standar. Jangan sampai gini Pak, sebagai orang tua pasti kan kita pengen anak kita happy. Pengen anak kita aja memberikan yang terbaik buat anak kita kan. Jangan sampai salah titip gitu atau iya kan, ya minimal harus ada standarnya. Nah salah satu standarnya adalah menurut saya gimana bisa mengelola keuangan dengan baik. Kalau dia bisa mengelola keuangan dengan baik, artinya dia juga bisa mengelola keluarga. Ya kan, so minimal menurut saya sekarang beli properti juga ada bagusnya juga buat screening Pak.
kenapa saya bilang ada bagusnya buat screening? Pertama, dalam membeli properti khususnya KPR, ya dia cek dulu BI checkingnya bagus apa enggak. Betul. Nah, kita bisa dengan punya syarat seperti itu, artinya orang ini bisa ngelola keuangan dengan baik dengan tidak atau tidak. Iya. Kelihatan langsung ya? Iya, kelihatan, Pak. Kalau enggak bahaya, Pak. Iya. Bisa-bisa kasihan hidupnya melarat istilah kata gitu kan. Dia aja nggak bisa ngatur dirinya untuk ngelola keuangan. Oh, itu bagus juga tuh ya. Jadi kalau mau mereka belum punya rumah, Dek coba cek kalau mau KPR nih, kira-kira cek, gimana? Approve apa enggak? Karena itu adalah karakter, Pak. Iya, betul. We talking about sesuatu yang nggak bisa disembunyikan. Iya kan? Nah, dia harus beresin. Daripada nanti udah telat, udah pelaminan telat. Karakternya parah, nggak bisa keuangan, nggak bisa ngelola keuangan. Iya kan? Ini realita. Akhirnya malah ada cerita suami numpang hidup sama istri ya. Numpang hidup sama mertua. Numpang hidup sama mertua, ya kan? Ini realita. Jadi ya tadi apalagi khususnya punya anak perempuan kan. Ya kan? Kita saya juga punya anak perempuan, saya harus nanti ke depannya harus taking care jangan sampai nanti salah pilih. Jadi nggak cuma modal cinta doang. Ya kan, bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik, ya kan? Nah, karena sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan dari developer gitu kan. DP-nya 0, biaya BPHTB udah dibayarin, masa gitu aja nggak bisa? Ya kan? Dan ini punya rencana jangka panjang. Ya, jadi ini merupakan jadi syarat lagi gimana bisa memilih calon mantu pria ya. Yang tadi bisa ngelola keuangan dengan baik, track recordnya baik. Ya, kalau di luar negeri mungkin selain itu juga ada juga cek kesehatan, Pak. Kesehatan. Ya, jangan sampai ntar something wrong ya. Ya kan, misalnya nggak mau punya keturunan atau apa misalnya gara-gara itu jadi berantem kan. Rata-rata kayak gitu. Ya, ini memang kalau di sini mungkin kesannya tabu. Tapi please, ini hal-hal yang jauh lebih penting. Ke masa depannya. Oke, thank you. Pak Ruby Herman, terima kasih sudah hadir di acara Soal Podcast. Muda, keren, punya properti. Jadi anak muda harus punya properti, tapi kita mesti mengedukasi dengan cara berpikir mereka. Bukan cara berpikir developer ya. Nah, ini ada kenang-kenangan dari Onasis, Pak. Luxury Sanitaire. Oke, thank you so much ya Onasis, dan juga thank you so much dari Baik luar biasa.